Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Rex Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai Codec Kniter 3. Kita akan melanjutkan ke dalam part 2, yaitu mengenai Codec Kniter URL ataupun URL pada Codec Kniter. Di sini akan saya bahas mengenai apa itu URL pada Codec Kniter. Untuk tutorial part kedua ini kita mulai saja. Baik teman-teman, seperti biasanya di sini saya sudah menyiapkan slide di part kedua ini. Di sini kita akan membahas URL Codec Kniter. Secara default, URL di Codec Kniter dirancang untuk mempermudah dalam pencarian daripada menggunakan pendekatan string query untuk URL yang identik dengan sistem dinamis. Codec Kniter menggunakan pendekatan berbasis segmen. Nah, ini contohnya di sini ada domain ya teman-teman, example.com, kemudian news, artikel, my article. Nah, ini yang digunakan oleh Codec Kniter gitu ya, berbasis pendekatan berbasis segmen gitu. Ya, walaupun menggunakan string query tetap bisa di Codec Kniter, nanti kita akan bahas di akhir video ataupun di saat kita praktiknya. Kita melanjutkan. Nah, di sini ada tentang segmen URI gitu ya teman-teman. Segmen URL mengikuti pendekatan model view controller. Biasanya mewakili, nah di sini seperti yang tadi, example.com, class, function, ID. Nah, segmen pertama mewakili kelas pengontrol yang harus dipanggil. Nah, jadi setelah domainnya teman-teman. Jadi yang slash pertama di sini, ini yang disebut dengan segmen pertama ini mewakili kelas pengontrol gitu. Maksudnya kelas pengontrolnya apa? Yaitu kelas controller gitu ya. Kelas controller. Nah, kemudian di sini function. Nah, function ini fungsinya apa di segmen kedua? Mewakili fungsi kelas. Nah, biasanya di sini fungsi kelas, maksudnya fungsi kelas itu functionnya gitu ya, metodenya gitu, atau metode yang harus dipanggil gitu. Nah, ID ini mewakili ID dari variabel apapun yang diteruskan ke controller. Nah, biasanya kan kalau kita view sesuatu hal gitu ya, biasanya ada ID yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya removing index.php file gitu ya. Nah, secara default gini, file index.php akan disertakan dalam URL gitu. Maksudnya gimana? Jika teman-teman perhatikan gitu ya, di URL Codec Kniter ketika kita melakukan instalasi sebelumnya. Nah, sebenarnya itu ada index.php di dalam URL tersebut gitu. Nah, apabila kita menjalankan tanpa adanya index.php gitu ya, itu bakalan terjadi error gitu teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena kita belum ada menghapusnya gitu. Di sini kita bisa menghapus menggunakan file.ht access gitu ya. Ini sintaksnya. Nah, ini jika server Avasi telah mengaktifkan mode rewrite gitu ya. Di sini sebelum saya lanjutkan di 3 nih ya, saya contohkan dulu di sini udah Laragon udah aktif. Kita lihat yang kemarin. Nah, ini yang kemarin. Nah, sebenarnya yang maksudnya index.php itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu di URL itu udah ada index.php-nya ini gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan URL berikutnya harus seperti ini gitu ya. Misalnya siswa gitu ya. Nah, itu tuh harus seperti ini URL-nya. Kita nggak bisa URL-nya ini seperti ini. Nah, kita tidak bisa URL seperti ini. Nah, ini di request URL not found on the server. Nah, berarti nggak diizinkan gitu ya. Karena memang sebenarnya di dalam URL-nya itu emang harus ada index.php-nya. Kecuali kita, nah di sini errornya beda, page not found. Berarti emang page-nya belum kita buat, kelas controller-nya belum kita buat. Kalau ini kita memang belum ada buat sama sekali tentang siswa ini gitu ya. Bedakan errornya ini ya teman-teman. Perhatikan bedakan errornya. Nah, not found. Beda ya. Jadi emang benar-benar di sini kita harus memahami bahwasanya secara defaultnya gitu index.php ini ada di URL Codec Kniter gitu ya. Jadi untuk menghapusnya kita ada caranya untuk menghapusnya apabila Avasi telah mengaktifkan mode rewrite. Nah, kita bisa mengetahui mode rewrite ini dari mana?
teman-teman bisa lihat di localhost gitu ya. Oke, HTTP berarti. HTTP localhost. Kita lihat yang infonya. Nah, di sini saya menggunakan PHP version 7.4 gitu ya. Untuk infonya kita lihat mode reward. Nah, di sini lihat teman-teman loaded modules gitu ya. Jadi modul yang di load gitu ya. Nah, di sini ada mode reward. Nah, berarti sesuai dengan ketentuan atau persetujuan syarat gitu ya. Sesuai dengan persyaratannya mode reward ini telah aktif gitu ya. Nah, jadi kita bisa menjalankan atau kita bisa menggunakan file htaccess ini. Caranya gimana gitu ya? Nanti kita praktekkan di akhir. Atau kita praktekkan sekarang saja deh. Kita praktekkan. Sebelumnya saya contohkan ketika kita bikin controller. Di sini sebenarnya pembahasan controller itu ada di part berikutnya. Cuma di sini saya sekilas saja untuk mencontohkan di URL ini. Di sini ada siswa controller. Ini cara bikinnya copy dari welcome, di Ctrl C, kemudian Ctrl paste gitu ya teman-teman. Atau langsung Ctrl D mungkin bisa. Oh nggak bisa. Berarti Ctrl C, Ctrl paste siswa. Nah kemudian ini kita ganti jadi siswa. Nah indeks ini di sini kita ekokan saja. Kita ekokan misalnya function index kelas siswa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kita panggil di sini. Di sini kan harus index.php. Kemudian namanya tadi apa? Siswa. Nah, kemudian kita enter. Nah, udah muncul. Berarti bisa gitu ya. Nah, sebenarnya gini, index. Oke. Perhatikan teman-teman, di sini ada index, function index. Nah, function index ini kita bisa tidak tulis gitu ya. Karena index defaultnya itu index. Jadi ini tuh bisa tidak kita tulis. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk indeks PHP ini emang defaultnya emang harus ada gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak ada kan, nah bakal error. Nah, cara untuk menghilangkan errornya ini seperti apa? Jadi untuk menghilangkannya kita bisa ambil htaccess ya. Htaccess tadi. Jadi di sini tuh bisa user guide. Nah, teman-teman bisa tulis htaccess. Kemudian, nah ini coordinator URL. Nah, kita bisa ambil yang ini. htaccess nih ya. Nah, kita bisa ambil ini, Ctrl C. Nah, kemudian kita taruh di sini. Taruh di yang paling luar nih, yang paling luar. Kita .htaccess. Oke, Ctrl paste. Nah, ketika sudah, kita pastikan ketika kita enter ataupun reload page, dia bakalan sesuai seperti yang tadi ada indeks. Nah, berarti sudah bekerja. Index.php siswa. Nah, sama ya. Berarti htaccess-nya bekerja. Berarti sesuai ya. Di sini kita sudah berhasil untuk menghapus index.php di dalam URL kita gitu ya. Nah, inilah alasan kenapa juga bisa dibilang clean gitu URL-nya di Codeigniter. Karena emang bersih gitu ya. Index.php-nya bisa kita remove, bisa kita hapus. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai htaccess ya. Nah, jadi rewrite engine on ini artinya itu kita mengaktifkan engine-nya gitu ya. Kita mengaktifkan engine dari yang mode rewrite tadi tentunya gitu ya. Kan kita modulnya itu mode rewrite tadi ya. Jadi kita aktifkan engine-nya itu. Nah, kemudian rewrite con sama kondisi ini artinya ini apa? Artinya ini dia melakukan pembacaan kondisi gitu ya. Sebelum dia melakukan eksekusi yang di bawah. Maksudnya ini seperti apa? Maksudnya gini. Teman-teman perhatikan di sini user guide. Nih ya, ada folder user guide. Itulah alasan kenapa di sini kita masuk ke user guide. Nah, di sini. Jadi ketika kita jalankan user guide, dia bakalan masuk ke dalam folder di sini. Tetapi apabila ini kita hapus, oke, kita hapus, kemudian kita reload. Nah, bakalan error gitu ya.
Nah, jadi di sini dia untuk pembacaan file dan pembacaan direktorinya gitu ya. Mengkondisikan di mana apabila di folder di sini atau di file di sini ada di kondisi di sini gitu ya. Jadi maka dia akan di-reload tanpa harus melewati index.php gitu ya. Nah, kalau sudah melewati index.php berarti kita harus mengikuti daripada flow dari codeigniter tersebut gitu ya. Nah, sedangkan kita di sini berikan kondisi apabila memang sebelum dia ke index.php ada folder tersebut, maka kita menjalankannya gitu ya. Itulah alasan dari sintaks ini. Nah, kemudian index.php ini sintaks untuk langsung membaca dari index.php. Jadi menghilangkan index.php, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di slide-nya juga. Kita lanjutkan. Menambahkan suffix gitu ya. Nih, URL. Dalam file config.php, kamu dapat menentukan suffix yang akan ditambahkan ke semua URL yang dihasilkan oleh codeigniter. Misalnya jika URL ini. Nah, di sini domain index.php product views source gitu ya, sepatu. Kamu dapat secara opsional menambahkan akhiran seperti .html, membuat halaman tampak seperti jenis tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan kita bisa menambahkan suffix gitu ya, akhiran gitu. Akhiran daripada URL. Kita contohkan saja. Misalnya seperti di sini. Di sini ini kita akhirannya itu siswa. Kita bisa menambahkan .html di akhirannya untuk menambahkan dari suffix tersebut yang tadi contohnya tadi gitu ya. Jadi di sini di file config.php katanya. Oke, kita buka saja config.php. Kita lihat di URL suffix ini maksudnya tadi. Kita bisa masukkan .html di dalam sini. Sehingga apabila ini dijalankan, dia harusnya tetap jalan. Nah, oke. Tetap jalan ya teman-teman. Apabila di sini kita php, error. Nah, tapi ketika di sini kita ganti jadi .php, dia bakalan mau. Apabila di sini kita ganti misalnya mau nama kita, misalnya nama saya Reksi gitu ya. Kita ganti jadi Reksi. Nah, di sini oke, tetap berhasil gitu ya. Nah, kita kembalikan ke yang awal. Gimana kalau kita bikin mana nih? Codeigniter 3. Nah, gimana kita bikin link untuk yang ke tadi gitu ya, ke page tadi. Kita bisa buka di yang welcome. Di welcome, pastikan di view yang paling awal. Kita nggak menggunakan view yang di sini ya teman-teman. Yang di dalam sini. Kita menggunakan view yang di luar karena di part sebelumnya kita sudah mengubahnya gitu ya. Welcome. Nah, kemudian di sini kita ingin nambahkan misalnya di bawah welcome aja deh. Nah, di bawah welcome ini kita tambahkan A gitu ya. Siswa misalnya gitu. Nah, di sini ketika kita tulis href gitu ya. Nah, di sini tuh kita tulisnya itu adalah set URL. Set URL-nya itu apa? Siswa gitu ya. Kita bisa tulis. Jadi ketika kita refresh, call undefined set URL. Nah, kenapa ini URL ini tidak bisa di line number 2 set URL? Kita pastikan di helpernya, teman-teman. Kita coba tengok di helper config. Kita lihat helper autoload. Kita lihat helper. Nah, helper di sini ini harus kita tambahkan URL. Nah, harus kita tambahkan URL. Saya nambahkan autoload di sini gitu ya teman-teman, biar dia terload secara global, dalam artian ya terus-terusan di up, terus-terusan dilakukan autoload gitu ya, autoload gitu. Maka tidak akan error. Gimana jika teman-teman tidak ingin menggunakan autoload gini gitu ya? Gampang sih sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa tulis di siswa di sini. Kemudian teman-teman kan kita menggunakan yang di sini ya.
Jadi di sini aja teman-teman tinggal tulis $this load helper. Kemudian tinggal teman-teman tulis helpernya itu apa. Kita tulis helpernya itu tadi URL. Kemudian kita ginikan. Kemudian kita lakukan reload. Nah, dia tidak mau. Berarti di sini katanya URL. Kita tulis URL. Kemudian kita refresh. Oke, dia tidak mau juga. Kita coba cari di referensinya. Kita cari helper URL. Kita cari helper. Array helper. $this load helper array. Di sini harusnya dia mau gitu ya. Tetapi I'm sorry. Kita bukan di siswa, tapi adanya itu di welcome karena loadnya itu di sini. Oke. Saya kurang fokus. Jadi ya seperti inilah ya teman-teman, memberikan edukasi secara langsung. Ada kalanya kita kurang fokus, jadi mohon dimaklumi. Tapi kurang lebih dalam melakukan programming ya seperti ini. Banyak hal-hal yang tidak kita duga gitu ya. Bahwasanya seperti ini. Jadi kita harus lebih teliti. Bahwasanya yang sekarang kita lakukan ini, kita itu memanggil yang namanya controller welcome gitu ya. Pertama kali dijalankan controller welcome. Tahu dari mana Bang? Ini controller welcome. Itu dapatnya kita tahunya dari sini, dari root. Kita perhatikan defaultnya. Nah, defaultnya ini welcome. Jadi defaultnya ini emang bener-bener welcome yang langsung dipanggil gitu ya. Jadi teman-teman, sorry di sini tadi harusnya manggilnya di sini. Nah, tapi di sini auto load. Tapi saya ingin menggunakannya global. Jadi teman-teman tulisnya global saja URL di sini. Jadi ketika kita reload akan seperti ini. Nah, kemudian lihat URL di bawah sini yang terbentuk teman-teman. Kita lihat ya. Nah, siswa.reaksi. Nah, sudah seperti semula. Jadi ketika di sini yang tadi auto load tadi kita tambah suffix di config suffix. Nah, di sini misalnya kita buat HTML tadi, dia akan otomatis .html. Nah, dia akan otomatis .html. Pastikan teman-teman di sini buatnya itu set URL, karena ketika teman-teman buat batch URL itu tidak akan ada apanya ya suffixnya. Nah, dia tetap berhasil, cuma suffixnya itu nggak ada. Nah, suffixnya itu nggak ada. Ini opsional, teman-teman bisa pilih, bisa tidak. Nah, jadi sampai di sini kita telah berhasil menambahkan suffix gitu ya di URL. Nah, terakhir query string. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi di sini ya. Mempermudah dalam pencarian daripada menggunakan pendekatan string query. Nah, di sini kita akan bahas string query-nya. Jadi di codenator teman-teman, kita bisa mengaktifkan string query gitu ya. Dalam artian seperti ini di URL-nya, kita bisa menambahkan C product M view ID 345. Dalam artian di sini apa? C ini bisa teman-teman artikan nih controller. Kemudian M bisa teman artikan method atau function di controller tersebut. Kemudian ID. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan fitur ini, teman-teman tinggal aktifkan aja di application config.php. Application config.php. Application
config.php. Nah, ini dia. Enable query string. Nah, di sini kita tinggal aktifkan jadi true saja. Maka fitur ini sudah aktif. Ini tinggal kita true kan. Nah, maka fiturnya sudah aktif. Jadi teman-teman di sini ketika teman-teman tulis seperti ini, kita tadi controllernya itu siswa, kemudian metodenya itu index. Ketika kita jalankan, ini bakalan tetap berhasil gitu teman-teman. Bakalan tetap berhasil ketika kita enable query string seperti ini gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, itulah kenapa CodeIgniter juga menyediakan gitu ya fitur seperti ini. Tapi saya lebih suka apabila tidak ada gitu ya. Nah, ketika dia tidak ada, teman-teman perhatikan. Nah, ketika ini di false lagi, maka tidak tampil seperti tadi. Jadi ketika kita jalankan, baru tampil. Oke. Nah, sampai di sini kita telah berhasil mempelajari mengenai CodeIgniter URL. Semoga teman-teman paham mengenai pembahasan saya kali ini, gitu ya, di part kedua ini. Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai part kedua ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Lagi-lagi saya ingatkan untuk ke teman-teman, jangan lupa untuk terus berusaha, jangan lupa untuk terus mengembangkan bakat teman-teman gitu ya. Apabila ada antusias mengenai tentang CodeIgniter ini gitu ya. Semoga teman-teman mudah untuk mempelajarinya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.